Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syarani dari kelas 23 SIBD dengan NIM 2357301089. Pada video presentasi ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban individu saya atas proses pengujian perangkat lunak yang telah saya lakukan pada proyek kuliah pada mata kuliah KPPL, yaitu pada website Fitjus, merupakan sebuah website pemesanan minuman digital. Pada proyek ini, saya bertanggung jawab penuh sebagai peninjau sekaligus pelaksana uji untuk dua modul utama, yaitu fitur manajemen karyawan dan juga fitur manajemen shift ataupun presensi. Mari kita bedah dulu cakupan fiturnya terlebih dahulu. Fitur pertama dapat kita lihat pada kodenya, yaitu terletak pada karyawan form JSX pada bagian handle submit-nya, berfungsi untuk memeriksa apakah inputan password khusus akun admin dan mengirim payload data ke database Supabase. Fitur kedua yaitu terdapat di shift form JSX pada bagian handle submit-nya, yang bertugas mengelola proses penambahan shift baru atau insert data maupun pembaruan data shift kerja karyawan yang sudah ada ataupun updating data. Alasan saya memilih kedua unit ini adalah karena keduanya merupakan penting dari fungsionalitas administrasi internal atau backend operasional pada Fitjus. Keamanan data seperti penanganan password serta validasi perpindahan shift sangat krusial agar tidak memicu kekacauan data pada operasional toko. Pengujian pertama yang dilakukan adalah pengujian static unit testing. Nah, pada tahap ini kita dapat melihat untuk checklist static unit testing. Ini merupakan tahap pertamanya. Melalui proses kode review, saya menilai kualitas kode, struktur program, validasi, dokumentasi, dan juga dari hasil checklist berikut, aspek positifnya adalah kode sudah rapi secara format, bebas dari hardcode value yang membingungkan, serta tidak memiliki dead code. Namun dari peninjauan statis ini, saya menemukan beberapa defect log, yaitu terdapat 10 defect log. Salah satu temuan berkategori high severity berada di karyawan JSX, di mana password admin disimpan sebagai plain text ke Supabase tanpa enkripsi atau hashing sama sekali. Selain itu, terdapat ketemuan kritis berupa prop mismatch pada komponen shift management, yaitu mendestrukturisasi prop shift padahal induknya mengirimkan edit data. Nah, pada bagian ini, akibatnya form edit tidak akan pernah terisi otomatis dan selalu memaksa query melakukan insert data baru. Jadi, ketika kita memperbaiki sebuah data pada bagian shift form JSX dan shift management ini, data itu tidak berubah dan tidak teredit. Malahan yang terjadi yaitu adalah data malah menjadi penambahan data atau insert data baru. Nah, selanjutnya pengujian kedua yaitu dynamic unit testing. Berlanjut ke dynamic unit testing, di sini saya melakukan analisis mendalam menggunakan control flow testing dan juga berikut adalah control flow testing dan juga data flow testing. Dari perhitungan Silomatic Complexity, unit handle submit karyawan memiliki nilai CC yaitu 6, yang berarti ada 6 jalur independen uji, sedangkan unit shift memiliki nilai CC-nya yaitu 4. Saya memetakan grafik aliran data di FG untuk melakukan relation definition use chain dari variabel sensitif seperti data to submit, dan juga error. Untuk membuktikannya, saya mengimplementasikan unit test menggunakan framework P-test dan React Testing Library dengan total 10 tes rancangan. Berikut merupakan 10 tes rancangannya, dan juga saya melakukannya pada Visual Studio Code. Hasil yang didapatkan adalah seluruh 10 tes berhasil 100% pass dalam durasi 3,01 second. Tidak berhenti di situ, saya menguji ketahanan unit test tersebut dengan mutation testing. Pada bagian mutation testing ini, hasil akhir menunjukkan skor mutasi yaitu sebesar 55,56,55%, di mana karyawan form JSX tercapai skornya yaitu 63,96%, namun pada shift form itu hanya 42,11%. Skor shift form cenderung lebih rendah karena strikernya memutasi bagian elemen antarmuka atau JSX dan fungsi event handler yang sebagian besar dimok dalam pengujian. Kemudian itu pada laporan pengujian,
Selanjutnya adalah functional testing menggunakan pendekatan black box. Pada bagian black box ini saya mengkomunikasikan antara equivalence partitioning untuk memilah kelas data valid atau tidak valid, mulai dari value analysis, decision table testing untuk kombinasi role admin, serta state-based testing untuk melihat perubahan status kehadiran. Saya mengeksekusi sebanyak 8 test case. Berikut adalah 8 test case yang sudah saya lakukan. Kemudian dari 8 test case fungsional langsung pada antarmuka web, hasil rekapitulasinya yaitu 6 test case yang berhasil dan pas dan 2 test case yaitu fail. Sehingga persentasi keberhasilan fungsional itu adalah 75%. 2 defect utama yang ditemukan atau status open adalah dengan severity high, fitur pengubahan data karyawan gagal total dengan memunculkan pesan error yaitu failed to fetch saat berkomunikasi dengan server backend, dan juga D002 yaitu severity-nya medium ketika mengubah status kehadiran karyawan pada drop down table presensi, perubahan tersebut tidak terjadi sama sekali atau tidak terdapat respon dan tidak tersimpan ke database dan tidak memicu umpan balik notifikasi apapun atau silent failure. Nah, untuk pengujian non-fungsionalnya yaitu saya menguji menggunakan XDevTools, yaitu accessibility testing menggunakan instrumen XDevTools yang dipasang pada browser Chrome, yaitu menggunakan extension. Tujuannya adalah mengevaluasi apakah antarmuka FitJuice sudah ramah terhadap penyandang disabilitas dan ramah terhadap teknologi seperti screen reader sesuai standar internasional yaitu WCAG 2.1 level AA. Cara pengolahannya dilakukan lewat pemindahan otomatis terarah berdasarkan data yang dikumpulkan. Datanya yaitu pada halaman manajemen karyawan, yaitu terdeteksi 10 isu aksesibilitas otomatis yang terdiri atas 2 kategori kritikal dan 8 kategori serius. Sedangkan pada manajemen safe kondisinya lebih menantang dengan temuan 27 isu aksesibilitas, yaitu 1 kritikal dan 26 serius. Pada makna dari hasil terhadap kualitas aplikasi adalah elemen visual FitJuice masih memiliki kelemahan mendasar pada kegunaan atau usability. Banyak tombol icon interaktif yang belum dilengkapi area label, teks yang dapat dikenali mesin pembaca teks, serta kombinasi warna teks dan latar belakang yang belum memenuhi batas minimum rasio kontras warna standar. Nah, kemudian lanjut ke temuan penting. Sebagai kesimpulan dari rangkaian uji komprehensif ini, aspek fungsional dasar pengisian data FitJuice sebenarnya sudah berjalan baik. Namun terdapat celah keamanan pada plain text password, bug fungsional pengeditan akibat failed to fetch, serta masalah aksesibilitas elemen kontras warna yang harus segera dibenahi. Untuk rekomendasi perbaikan itu dari kelompok saya adalah terapkan algoritma hashing seperti BCA Crypt pada data password sebelum masuk ke Supabase, kemudian perbaiki parameter pemanggilan komponen untuk shift untuk edit data sendiri agar fitur edit data tidak menjadi insert data yang berganda. Tambahkan atribut area label atau accessible name pada seluruh tombol icon di tabel manajemen. Nah, refleksi pribadi saya yaitu tantangan terbesar bagi saya yang saya hadapi sebagai tester adalah mengkonfigurasi environment pengujian yang menggabungkan Vitess dengan Striker.js serta menangani mocking server pihak ketiga seperti Supabase secara akurat. Pengalaman berharga bagi saya mempelajarinya yaitu sebuah program bisa saja berstatus 100% pas pada unit test, namun saat diuji secara dinamis dan juga fungsional dari sisi pengguna, defek-defek tersembunyi seperti silent failure baru akan menampakkan dirinya. Kegiatan ini membantu saya bahwa pengujian berlapis bukan sekadar formalitas, melainkan pilar utama untuk membangun perangkat lunak yang aman, andal, dan inklusif bagi semua orang. Sekian presentasi pengujian individu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.